Ya, kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan kali ini ya berbicara mengenai uh, ya gambaran ancaman ya. Artinya di sini uh, bentuk-bentuk ancaman ya, threat landscape. Nah, untuk beberapa ancaman yang ada di tahun 2022 dan awal tahun 2023 gitu ya. Nah, ini mencakup mulai dari apa ya? Ancaman terhadap email perusahaan gitu ya. Kemudian juga email vendor ya. Kemudian juga pencurian identitas usaha orang ya. Kemudian juga dalam bentuk scammer phone ya, atau dalam hal ini memalsukan telepon orang lain ya, berupa WhatsApp gitu kan, ya, atau juga media-media melalui phone yang lainnya gitu ya. Kemudian juga yang udah lazim ya, yang terjadi dalam beberapa apa ini ya, dalam beberapa tahun belakangan gitu ya, yaitu social engineering ya, praktik pemalsuan dengan identitas sosial gitu ya. Kemudian juga dalam bentuk phishing ya. Nanti bentuk phishing itu apa kita lihat ya. Dan juga dalam bentuk malware. Nah, ini banyak terjadi ya dalam bentuk misalkan link-link yang menyedot data orang gitu ya, malware ya. Dan juga insider trade, mata-mata gitu ya. Jadi yang memata-matai aktivitas orang dalam perangkat teknologi gitu ya. Nah, ini merupakan ancaman yang terkini ya menurut IAI ya, IAPI ya. Nah, jadi bicara ancaman ini gitu ya, maka sistem keamanan cyber gitu ya, melalui beberapa perantara gitu ya. Jadi di sini perantaranya adalah mulai dari pasar gitu ya, masyarakat gitu ya, kemudian juga aspek hukum gitu ya, kemudian juga teman gitu ya, kemudian juga beberapa ancaman lainnya gitu ya, berupa apa ya, dalam bentuk agen-agen lainnya ya. Jadi agen-agen ini banyak menjadi perantara gitu ya terhadap ancaman yang namanya cyber. Ya, jadi kalau orang tadi katanya melalui phone ya dianggap dia memata-matai seperti temannya gitu ya, atau memalsukan nomor orang seolah-olah mengaku orang tersebut yang dikenal gitu kan. Nah, itu merupakan ancaman agent yang disebut dengan cyber agent gitu ya. Nah, berbicara mengenai bisnis email compromise di sini gitu ya. Nah, di sini bisnis email compromise menargetkan ya pada serangan berupa menerima saldo hutang ya staf dan ditransfer ke dalam rekening yang dikendalikan oleh si penyerang gitu ya. Nah, jadi di situ bisnis email compromise di sini memalsukan rekening gitu ya, dan juga impersonating gitu ya. Jadi impersonating itu membuat email palsu gitu ya, fake email yang mengatasnamakan pejabat yang berwenang gitu kan, yang memberikan otorisasi. Nah, ini banyak dipraktikkan ya sekarang ini ya. Ada yang mengaku dari BRI, ada yang mengaku dari Telkomsel, ada yang mengaku dari Bank Mandiri gitu kan. Nah, itu semuanya adalah bentuk impersonating gitu ya. Kemudian typo squatting. Ya, typo squatting di sini memiliki domain yang mirip dengan domain aslinya, tetapi dengan variasi yang minor. Ya. Jadi ada hal-hal dikit yang nggak bisa dipalsukannya, gitu kan? Seperti misalnya website, ya, website BCA, gitu ya. Nah, itu website BCA paling sering diserang, gitu ya. Tapi ada website yang berbeda, tetap ada satu huruf pun ada bedanya, gitu ya, yang disebut dengan typo squatting, gitu ya, atau juga disebut dengan mailbox compromise ya, di mana hacker bisa meretas mailbox dari eksekutif ya level dan mengirimkan fake email gitu ya. Dan tercatat ada 4.600 insiden ya. Banyak sekali ya ternyata ya. Jadi ada 4.500 insiden yang modusnya adalah modus bisnis email compromise ya. Dengan rata-rata kerugian per kejadian adalah 50.000 US dollar dan 50.400 tahun 2022 dan naik 54%. Nah, ini trennya yang dilakukan dengan cyber attack pada saat ini ya, dalam bentuk bisnis email compromise ya. Nah, ini
Kemudian dalam bentuk yang lainnya adalah typo squatting ya. Nah, ini seperti BCA gitu ya. Jadi ada yang ngaku-ngaku link ke orang-orang dari BCA ya. Ada dikirim ke WhatsApp biasanya ya. Nah, ada bentuknya seperti ini. Ini namanya typo squatting. Nah, jadi jangan diklik gitu ya. Jangan diklik bentuknya ini karena apa? Ini bentuk cyber attack gitu ya. Jadi pemalsuan website BCA gitu kan. Nah, jadi dibedakannya nih bank BCA. Nah, kalau BCA aslinya huruf besar semua gitu kan. Ini huruf kecil. Nah, jadi seolah-olah asli padahal tidak gitu ya. Namanya tipe betting ya. Kemudian vendor email compromise ya. Jadi vendor email compromise ini menargetkan serangan ya pada rekening ya. Jadi rekening staff dan ditransfer ke rekening orang lain ya. Sama juga dengan apa tadi ya. Sama juga dengan bisnis email compromise gitu ya. Jadi dia memindahkan saldo ya, saldo staff ke rekening si penyerang ya. Nah, jadi di sini impersonating-nya ya sama juga ya dalam membuat email palsu kepada vendor. Nah, jadi seolah-olah mitranya gitu kan padahal enggak ya. Dalam sistem yang berbasis ERP, hacker bisa mengambil data payable ya. Nah, jadi bisa mengambil saldo utang, kemudian mengubah termin pembayaran ya. Kemudian sebuah malware diluncurkan untuk memperoleh informasi kredensial ya dari ERP environment ya. Nah, jadi di situ dia memata-matai sehingga mendapatkan informasi ya. Dan adanya high degree trust ya pada hubungan vendor dan supplier sehingga membuat verifikasi yang tidak dilakukan secara ketat ya. Lantas bentuk modus yang lainnya di tren 2022 itu adalah business identity theft ya. Jadi business identity theft di sini bentuk serangan cyber kriminal gitu ya. Dalam lingkup bisnis yang secara spesifik masuk seorang individu dalam proses bisnis. Jadi bentuknya adalah seolah-olah seperti senior eksekutif gitu ya. Dan senior eksekutif ini mengorder ya beberapa atau mendapatkan beberapa keuntungan keuangan ya. Jadi bentuknya adalah sama juga gitu ya, membuat email palsu yang mengatasnamakan pejabat yang berwenang yang memberikan otorisasi gitu ya. Ya, kemudian juga end offense commit profesional. Ya, jadi di situ dalam bentuk apa ya? Seperti seolah-olah seperti punya klien yang terpercaya gitu ya. Nah, jadi di sini juga ancamannya sangat luar biasa gitu ya. Artinya Australian Institute of Criminology aja mencatat udah ada kerugian kejahatan ini 423 juta. Nah, ini namanya business identity theft ya, mencuri data personel perusahaan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah dia jadi mitra, apakah mitranya KAP gitu ya, mitranya apa gitu ya, yang lainnya gitu kan. Nah, ini apakah akuntan ya sebagainya gitu ya. Apakah broker ya seolah-olah jadi mitra tapi mencuri data ya. Oke. Dan kemudian di tren 2022 juga ada melakukan yang namanya fenomena phone scam. Nah, jadi phone scam ini pun juga bentuknya bisa berupa robocall ya, calling line, identification spoofing ya, fake offer, impersonating scam, kemudian SMS phishing. Nah, jadi melalui handphone gitu ya. Jadi handphone itu ada namanya robocall ya. Jadi korban terkoneksi dengan bot yang mengambil informasi pribadi atau memperoleh pola bicara si korban gitu ya. Nah, jadi di situ ada yang nelponnya apa ya, seolah-olah ini ya, sahabatnya, kenalannya udah sok kenal lah gitu ya. Nah, jadi halo apa kabar Pak Iskandar katanya kan. Nah, itu saya sering dapat WhatsApp seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan orang ya. Itu adalah namanya robocall gitu ya. Nah, jadi robocall ini bentuk cyber attack ya, atau dalam bentuk klasifikasinya sebagai kelompok phone scam ya. Sedangkan calling line identification spoofing ya penyamaran identifikasi melalui jaringan telepon gitu ya. Itu disebut dengan calling line identification spoofing. Nah, scammer dilakukan melalui nomor telepon call center yang telah dipalsukan gitu ya. Ya, jadi seolah-olah ada nomor telepon palsu. Nah, sekarang
bukan hanya itu aja ya, polisi palsu pun ada gitu ya. Jadi kita misalnya ada mengalami kerugian ya, ada dari transaksi online. Lantas kita ngadu ke polisi gitu kan, malas ke kantor polisi, nah kita pinginnya pelaporan online. Nah, online pun juga udah ada dipalsukan ya. Nah, jadi kita nelpon ya nanti Pak akan kami cek katanya. Kami cek, wah rekening korban sekian gitu ya. Tapi untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan data lainnya Bapak harus kirim dulu 300.000 gitu ya. Nah, ini juga dalam bentuk phone scam ya, dalam bentuk memalsukan jaringan telepon ya. Nah, ini. Kemudian juga impersonating scam. Jadi informasi dari orang yang berpura-pura sebagai regulator perusahaan dengan tujuan memperoleh data sensitif. Nah, ini dengan kata lain kita tidak boleh sembarang angkat, tidak boleh sembarang terima, tidak boleh sembarang percaya, gitu ya. Tidak boleh sembarang ini ya klik. Kemudian juga SMS phishing. Ya, SMS phishing ini berupa pesan SMS yang mengandung virus, gitu ya. Jadi dengan membuka SMS ini maka akan mengaktifkan virus. Nah, jadi hati-hati. Nah, kalau kita jenis seri handphonenya Android ya mudah ya. Tapi kalau Apple ya agak sulit ya. Kemudian social engineering. Nah, ini di tren 2022 juga ya, 2023. Banyak dilakukan. Jadi udah dalam kurun beberapa tahun terakhir social engineering masuk ya. Jadi adalah metode yang dipakai cyberkriminal guna memperoleh data sensitif tentang seseorang, ya kan? Atau dalam bentuk in-depth knowledge, caranya dengan mengelabui korban ya agar menyerahkan informasi ya seperti user password atau informasi sensitif lainnya. Nah, ini ya. They are now more target ya. They approach the specific individual within organization. Nah, jadi di sini targetnya adalah target individu khusus ya, orang per orang ya kan yang ada di dalam organisasi gitu ya. Dan tipikalnya adalah seseorang yang punya kerahasiaan level tinggi gitu ya. Nah, di mana otorisasinya dilakukan untuk mendapatkan proses pembayaran gitu ya. Dan kriminal cyber ini menggunakan berbagai metode. Ya, metode di dalamnya adalah metode social engineering, termasuk dalamnya by email, by telepon ya, by sosial media ya. Jadi sini menggunakan OSINT namanya. Jadi social engineering di sini apa ya? Menyatakan seolah-olah apa ya namanya, kemudian juga nomor keamanannya ya. Nah, kemudian lingkup keluarga kita ya dapat diketahuinya. Itu namanya social engineering. Lantas juga tren di 2022 itu adalah phishing. Jadi phishing di sini adalah mengelabui orang dalam guna melakukan hal yang merugikan ya. Upaya itu dilakukan melalui jalur komunikasi gitu ya. Ini banyak dilakukan juga ya. Jadi orang atau staf dalam organisasi akan mengaktifasi program lewat fake website ya. Jadi website palsu atau disebut dengan malware ya. Kemudian spear phishing ya, upaya phishing lewat pesan yang mirip dengan aslinya ya. Jadi oleh pengirim yang berpura-pura pihak resmi. Nah, ini banyak terjadi ya. Whaling ya, jadi sini spear phishing juga yang ditujukan kepada manajerial puncak yang biasanya cyber kriminal yang melakukan riset yang mendalam kepada high profile person ya. Nah, di sini dalam bentuk phishing ini inilah dia. Nah, jadi ada link-link ya, ada mengandung konten di link, ketika diklik maka kita udah beralih ya, beralih ke website malware ya, hati-hati. Dan juga phishing di sini ya ada pancingan ya, jadi sini hello your form incomplete, fill in katanya kan, klik, ketika diklik data kita udah dapat semuanya. Ya, ini kenapa ya? Karena websitenya palsu gitu ya, namanya phishing ini. Kemudian smashing. Nah, smashing adalah berupa ini ya, bentuk SMS ya, yang dalam hal ini ditujukan pada perorangan untuk mendapatkan informasi keuangan yang dikirim melalui SMS. Itulah kita mau mendapatkan kode gitu ya. Ya, kode
kalau kita melakukan transaksi gitu kan, itu ada kode yang dikirimkan, yang namanya lupa saya apa namanya itu. Nah, kode itu disebut dengan smashing, tapi palsu gitu ya. Nah, kode itu ingin didapatkannya, namanya smashing. Jadi smashing di sini most user access ya to internet through mobile ya. Nah, banyak yang menggunakan alat-alat mobile pada saat ini ya. Kemudian juga menggunakan secara mudah ya untuk menggunakan hal itu gitu ya. Kemudian malware. Nah, malware itu juga dalam bentuknya ada 5 ya. Malware yang pertama adalah malicious software. Nah, software yang membuat komputer sistem melakukan aktivitas yang tidak dikehendaki ya guna membantu penjahat cyber ya. Kemudian virus. Nah, jadi virus software yang merusak atau mengganggu fungsional sistem dan dapat menyebar ke file dalam bentuk ke dalam satu sistem ya. Kemudian worm, yaitu virus yang dapat mereplikasi dirinya dan menyebar ke sistem lain yang di luar sistem inangnya. Itu worm ya. Ransomware, yaitu software yang mengenkripsi data dalam sistem sehingga mengganggu proses bisnis ya. Kemudian Trojan ya, di luar berbentuk software biasa namun dalamnya tersembunyi ya sebagai malware. Ya, kemudian juga dalam bentuk spyware. Nah, spyware itu apa? Yaitu malware yang berfungsi menyadap informasi sensitif dalam database. Nah, itu namanya malware ya. Adware, apa itu adware? Virus yang mengganggu dengan menempatkan iklan-iklan dalam jaringan. Nah, jadi banyak-banyak iklan ya di dalam jaringan yang nggak usah diklik. Namanya itu adware ya. Rootkit, apa itu rootkit? Yaitu malware yang membuat sistem dapat dikendalikan oleh cyber. Nah, itu namanya rootkit. Botnet, apa itu botnet? Malware yang menginvensi banyak komputer dalam sistem dan mengkoordinasikan komputer itu melakukan serangan pada jaringan. Scareware, apa itu? Phishing yang dilakukan dengan bujukan tapi dengan ancaman. Nah, ini beberapa bentuk malware itu ya, seperti spamming ya. Nah, jadi dia dalam bentuk spamming itu berita-berita palsu itu ya. Harapannya kita mengklik. Nah, jadi jangan sembarang klik lah ya. Nah, walaupun itu yang paling banyak sekarang dalam bentuk spamming itu adalah email Anda diblokir katanya. Akan hilang datanya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Silakan masukkan login dan password katanya. Nggak usah mau. Nah, itu ya. Seolah-olah dari Yahoo gitu kan. Seolah-olah dari Gmail. Nah, itu semuanya masuk spamming. Nah, jadi berita-berita palsu dia, spam ya. Spam yang ini ada kepanjangannya ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada? Ya, silakan lanjut ya. Kemudian juga dalam malware ini dalam bentuk mobile spamming ya. Jadi di era mobile ini orang banyak udah menggunakan HP ya kan, maka mobile spamming juga banyak ya. Jadi mobile spamming di sini berasal dari nomor atau juga email ya. Jadi dia mengirimkan pesan, ya pesannya itu ditujukan ya agar dia mendapatkan informasi yang spesifik. Itu namanya mobile spamming ya. Ketika diklik dapatlah datanya. Hati-hati ya. Ada mau ngirim undangan gitu kan. Undangan dalam kan sekarang orang undangan nikah udah pakai apa gitu kan? Pakai WA. Nah, ada link APK. Itu hati-hati gitu ya. Kalau nggak yang mengirimnya nggak dikenal, mobile spamming namanya. Nah, itu ya. Kemudian ancaman dari orang dalam. Nah, jadi insider trade. Jadi di sini berupa bentuk malicious ya atau disgruntled employee. Nah, jadi di sini melakukan manipulasi data bank ya. Jadi menggunakan text file yang digunakan untuk mengupload beberapa pembayaran ya pada portal mobile ya. Dan memanipulasi supplier data banking ya. Kemudian juga membuat invoice palsu. Ya, kemudian juga mengumumkan ya, memberikan duplikat ya pembayaran kepada supplier
ya kan? Kemudian juga melakukan penghancuran data, namanya insider threat ya. Itu yang terjadi banyak sekarang ini, ya 2022. Ransom, ya ransomware ya. Jadi ransomware di sini memberikan apa ya? Berita-berita ya, seolah-olah banyak ya mendapatkan data ya. Ya, datanya misalnya dalam 50 miliar itu, ya dalam hal ini ada banyak perusahaan yang terkena ransomware. Gitu ya. LinkedIn gitu juga ya. Nah ini kita kalau yang mahasiswa ya, yang sering menggunakan LinkedIn, nah ini banyak disusupi ya oleh yang namanya ransomware itu. Hati-hati ini mengklik LinkedIn ya, karena LinkedIn itu paling banyak gudangnya ransomware. Nah, itu ya. Biasanya LinkedIn ini kan banyak dibuat orang kalau ingin mendapatkan peluang kerja gitu kan, beasiswa gitu kan, maka pakai LinkedIn. Nah, LinkedIn itu banyak link-link itu, jangan diklik. Ya, karena LinkedIn itu mengandung beberapa ransomware. Ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja dulu ya pertemuan kita di sore hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ya, karena ini waktunya sangat sempit sekali, gitu ya. Ya, baik kalau tidak ada, saya kira itu saja dulu ya. Nantinya di absen ya, jangan lupa diisi absennya dan nanti diserahkan di prodi ya. Yang penting nanti bukti perkuliahannya kita ada nih. Ya, baik kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Di perkuliahan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore. Yang minggu depan masih libur ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.